Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Review Saputra dengan NIM C1C021088. Video ini saya akan membahas materi dari mata kuliah metodologi penelitian dengan judul teori dan pengembangan hipotesis. Ada 6 pembahasan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama ada definisi teori, yang kedua definisi kerangka teoritis, yang ketiga variabel, yang keempat komponen kerangka teoritis, yang kelima definisi hipotesis, yang keenam penyusunan hipotesis. Saja yang pertama, definisi dari teori. Kita ketahui dulu apa itu definisi teori. Jadi teori itu merupakan seperangkat konstruksi, definisi, dan proposisi yang dirancang untuk secara sistematis melihat suatu fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel untuk membantu menjelaskan dan memprediksi fenomena tersebut. Pendapat ini diambil dari buku Sugiono tahun 2010. Kemudian Mark 1963 membedakan keberadaan 3 jenis kategori. Yang ketiga teori ini didasarkan dari data empiris. Yang pertama ada teori deduktif, yaitu teori ini memberikan informasi berdasarkan asumsi tentang data yang dideskripsikan. Lalu teori induktif adalah metode penjelasan dari data ke teori, dan teori fungsional. Teori ini adalah data yang mempengaruhi pembentukan teori, dan pembentukan teori mempengaruhi data. Langkah-langkah untuk melakukan pendeskripsian teori adalah sebagai berikut. Ada 5 cara langkah-langkah untuk mendeskripsikan teori. Yang pertama, tetapkan lebih dahulu nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Lalu cari sumber-sumber bacaan yang banyak dan relevan. Lihat daftar isi di setiap buku, lalu pilihlah topik yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Yang keempat, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti dari sumber bacaan tadi. Dan baca seluruh isi topik buku sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Yang kedua, kerangka teoritis. Kerangka teoritis itu adalah sebuah fondasi seluruh proyek penelitian. Kerangka teoritis itu jaringan asosiasi yang disusun, dijelaskan, dan dielaborasi secara logis antar variabel yang dianggap relevan. Karena kerangka teoritis itu memberikan dasar konseptual untuk melakukan sebuah penelitian, kerangka teoritis melibatkan tidak lain kegiatan mengidentifikasi jaringan hubungan antar variabel yang dianggap penting bagi studi terhadap suatu masalah apapun, yang dimana itu sangat penting untuk memahami apa arti dari variabel dan apa saja jenis variabel yang ada. Yang ketiga, variabel. Variabel itu hal apapun yang dapat membedakan atau mengubah nilai dari objek. Dengan menilai dapat berbeda pada berbagai waktu dan objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Ada 4 contoh variabel. Yang pertama adalah variabel terikat, yaitu variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Yang kedua, variabel bebas, yaitu variabel yang menyebabkan dan mempengaruhi faktor-faktor yang diukur. Yang ketiga, variabel moderator, yaitu variabel yang menghubungkan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dan variabel investing, yaitu digunakan untuk menjelaskan sebab dan akibat dari variabel lainnya. Yang keempat, komponen kerangka teoritis. Komponen kerangka teoritis terdapat 3. Yang pertama, variabel-variabel relevan yang didefinisikan secara jelas. Lalu, model konseptual sebagai sarana untuk mendeskripsikan hubungan antar variabel, model konseptual. Dan penjelasan yang jelas tentang mengapa hubungan tersebut ada. Penjelasan tersebut harus memuat seluruh korelasi penting antar variabel yang ada. Yang kelima, penyusunan hipotesis. Hipotesis itu berasal dari kata hypo,
artinya adalah sebelum, dan tesis yang artinya pendapat atau pernyataan. Jadi hipotesis itu didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya itu masih perlu dilakukan pengujian atau rangkuman teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis itu adalah pernyataan yang tentatif tetapi harus dapat diuji, yang memprediksi penemuan yang diharapkan oleh periset. Yang keenam, format penyusunan hipotesis. Hipotesis itu disajikan dalam bentuk proposisi maupun pernyataan jika dan maka. Kedua format tersebut dapat dilihat dalam contoh. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, pegawai yang lebih sehat akan lebih jarang mengajukan izin sakit, dan jika pegawai lebih sehat, maka mereka akan lebih jarang mengajukan izin sakit. Ini contoh format penyusunan hipotesis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.